Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adha Aksal Arifani, mahasiswa D4 Perbankan Syariah PS4A yang memiliki NIM 442170002. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang outline proposal skripsi saya yang memiliki judul Analisis Pengaruh Efisiensi, Layanan, dan Keamanan terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendal. Kemudian kita masuk ke dalam outline bahasan. Dalam outline bahasan ini adalah poin-poin yang telah saya rangkum yang akan saya bahas dalam outline skripsi penelitian saya kali ini. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua ada fenomena bisnis, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam landasan teori singkat variabel, dan yang ketujuh adalah kerangka pemikiran. Yang pertama, latar belakang masalah. Era globalisasi secara umum adalah sebuah istilah yang sering digunakan dalam menyebut perkembangan peradaban manusia dan teknologi yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dalam seluruh aspek kehidupan manusia di seluruh dunia ini. Globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia, tujuannya untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama menurut Selo Sumarjan 2009. Perkembangan yang terjadi ini menyebabkan para ahli dan orang terpelajar untuk mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi ini untuk masuk pada aspek-aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah aspek industri dan bisnis, yang dimana menimbulkan permintaan dan penawaran atau dapat disebut juga dengan kegiatan transaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari kegiatan transaksi. Dalam melakukan transaksi, tentunya memerlukan alat bayar berupa uang yang dimana antara pihak yang melakukan permintaan dan pihak yang melakukan penawaran sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi. Namun pada kenyataannya, transaksi yang dilakukan secara langsung atau offline berbeda dengan kondisi pada era globalisasi sekarang ini. Transaksi secara langsung atau offline memiliki kendala jika jarak antara pihak yang bertransaksi sangat jauh, bahkan terpisahkan oleh negara. Oleh sebab itu, industri perbankan di sini berkembang dan tersebar di seluruh dunia sebagai penjamin terjadinya transaksi yang terjadi, sehingga tidak perlu melakukannya secara langsung atau offline. Dengan berkembangnya teknologi sekarang ini dapat memungkinkan terjadinya transaksi secara tidak langsung atau online, yang dapat dilakukan melalui jasa perbankan yang dimana memiliki fungsi intermediary, yaitu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat. Dalam dunia perbankan saat ini telah dikembangkan fasilitas guna kemudahan melakukan transaksi yang lebih sederhana, yang sekarang ini sudah banyak dikenal masyarakat, yaitu layanan mobile banking. Layanan mobile banking sendiri merupakan fasilitas mudah yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna suatu jasa perbankan tertentu yang di dalamnya memiliki opsi transaksi dan opsi perintah tertentu yang dapat diakses langsung oleh gadget. Dalam era globalisasi ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa seluruh manusia itu dapat terhubung dengan seluruh dunia hanya dengan melalui gadget. Industri perbankan pun mencoba untuk menarik minat nasabah, menawarkan layanan mobile banking ini dengan prosedur yang sederhana, mudah, aman, dan terpercaya. Kedua, fenomena bisnis. Fenomena bisnis yang saya ambil di sini adalah berdasarkan Top Brand Index menurut kategori internet banking dan mobile banking di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Berdasarkan tabel yang telah saya sajikan di sini, dapat kita lihat pada tabel tahun 2018 dan 2019. Mobile banking Bank Mandiri mengalami penurunan peringkat yang semula mendapatkan peringkat kedua turun menjadi peringkat ketiga. Sedangkan pada perjalanannya sendiri, pada tahun 2016 sampai 2018 menurut Top Brand Index, mobile banking Bank Mandiri mendapatkan peringkat kedua secara berturut-turut. Sedangkan pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan, yang dimana mobile banking Bank Mandiri mendapatkan peringkat ketiga, seperti tabel yang sudah saya tampilkan ini. Kemudian, fenomena bisnis yang kedua saya ambil dari peringkat Top Digital Company Award 2020 yang dilakukan oleh majalah marketing tahun 2020 edisi ketiga, yang dimana menyebutkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri tidak termasuk dalam 3 besar peringkat Top Digital Company Award pada 2020. Seperti halnya pada fenomena bisnis yang pertama tadi, terdapat sebuah penurunan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang akan saya masukkan ke dalam penelitian ini. Berdasarkan fenomena-fenomena bisnis yang telah saya sebutkan dan jelaskan di atas,
Maka saya mengambil beberapa kesimpulan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana signifikansi pengaruh efisiensi, layanan, dan keamanan secara simultan terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendal. Yang kedua, bagaimana signifikansi pengaruh efisiensi secara parsial terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendal. Yang ketiga, bagaimana signifikansi pengaruh layanan secara parsial terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendal. Dan yang terakhir, bagaimana signifikansi pengaruh keamanan secara parsial terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendal. Keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian sendiri harus sinkron dengan rumusan masalah yang telah disebutkan atau dipaparkan sebelumnya. Maka, saya simpulkan di sini tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui adanya pengaruh signifikansi pengaruh antara efisiensi, layanan, dan keamanan secara simultan terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendal. Yang kedua, untuk mengetahui adanya pengaruh signifikansi pengaruh antara efisiensi secara parsial terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendal. Yang ketiga, untuk mengetahui adanya pengaruh signifikansi pengaruh antara layanan secara parsial terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendal. Dan yang terakhir, untuk mengetahui adanya pengaruh signifikansi pengaruh antara keamanan secara parsial terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendal. Kelima, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang saya simpulkan di sini adalah yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan, bahan evaluasi, serta gambaran objektif tentang faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan layanan mobile banking pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendal. Yang kedua, dapat digunakan sebagai referensi dan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin meneliti lebih lanjut tentang faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan layanan mobile banking. Keenam, landasan teori singkat. Dalam landasan teori singkat ini menjelaskan secara singkat mengenai penjelasan variabel-variabel yang ada, seperti variabel X1, X2, X3, dan Y. Variabel X1, efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input masukan dan output keluaran. Hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang digunakan, seperti halnya juga hasil yang optimal yang dicapai dengan menggunakan sumber yang terbatas. Dengan kata lain, hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Menurut Hasibuan tahun 2005, kata efisien umumnya berkaitan dengan minimnya sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila ada perbaikan dalam prosesnya, yang salah satunya dapat dikatakan suatu kegiatan yang lebih cepat dan lebih murah. Kemudian variabel X2 atau layanan. Variabel X2 layanan adalah kualitas layanan adalah jasa pada bank harus mempunyai tingkat keunggulan yang diharapkan dapat memenuhi tingkat keinginan nasabah, yaitu ekspektasi atau expectation dan kinerja atau performance menurut Ciptono 2007. Kualitas layanan M-Banking adalah penilaian konsumen keseluruhan terhadap kualitas dan keunggulan konten yang ada dalam aplikasi M-Banking tersebut menurut Archan, Thornton, dan Burn 2016. Variabel ketiga, keamanan. Keamanan dalam konsep sebuah perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam melakukan pengontrolan dan penjagaan keamanan atas transaksi data menurut Park dan Kim tahun 2007. Keamanan merupakan suatu usaha untuk menghindari timbulnya atau adanya ancaman kejahatan yang akan mengganggu dengan menggunakan sistem-sistem yang ada. Variabel Y. Minat nasabah menggunakan layanan mobile banking pada PT Bank Syariah Mandiri. Minat adalah sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya, kemudian timbul ketertarikan untuk mencoba produk tersebut, dan akhirnya timbul keinginan untuk membeli dan dapat memiliki produk tersebut menurut Kotler dan Keller 2012. Ketujuh, kerangka pemikiran. Berdasarkan kerangka pemikiran yang saya tampilkan di sini, dapat bahwa efisiensi merupakan X1, layanan merupakan X2, dan keamanan merupakan X3 yang berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan mobile banking atau Y. Baik, cukup sekian presentasi outline penelitian dari proposal skripsi yang telah saya buat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.